Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan membahas terkait dengan need assessment, bimbingan, dan konseling. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai hakikat dan tujuan asesmen dalam implementasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, untuk menjelaskan jenis-jenis asesmen BK. Yang ketiga, memilih dan mengembangkan instrumen yang akan dipergunakan untuk layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, memanfaatkan hasil asesmen untuk meningkatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Oke, kita mulai dari curah pendapat. Kira-kira apa sih yang kawan-kawan pahami dengan need assessment, bimbingan, dan konseling? Saya harap jawaban dari kawan-kawan nanti ditulis di Padlet dengan membuka link sebagai berikut ini. Link ini saya akan kirimkan ke grup WA dan juga di deskripsi. Oke, di sini sudah terlihat jawaban-jawaban dari kawan-kawan terkait dengan need assessment. Ada beberapa jawaban di sini, termasuk satu, langkah ilmiah untuk mengungkapkan potensi bakat dan minat dan permasalahan-permasalahan siswa. Ini jawaban yang orang yang kedua. Alat untuk mengetahui kondisi klien dengan baik. Yang ketiga, identifikasi permasalahan klien. Yang keempat, need assessment merupakan instrumentasi BK untuk mengetahui kebutuhan klien. Yang kelima, asesmen merupakan analisis kebutuhan tentang kondisi klien. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengisi Padlet ini untuk memberikan jawaban terkait dengan apa yang sudah kawan-kawan pahami terkait dengan need assessment, bimbingan, dan konseling. Selanjutnya, kita bisa memperhatikan dua gambar berikut ini. Ada gambar yang pertama dan ada gambar yang kedua. Apa sih yang kawan-kawan pahami dari kedua gambar ini? Silakan nanti ditulis di komentar. Kira-kira apa makna gambar yang pertama dan apa makna gambar yang kedua? Di gambar yang pertama bisa kita lihat bahwa guru sering memaksakan bahwa seluruh siswa itu harus menguasai seluruh materi. Sehingga siswa yang pintar apabila semua materi bisa dikuasai oleh siswa-siswa tersebut. Ketika ada siswa yang beda, sering guru melabelinya dengan label-label negatif. Sementara di gambar yang kedua, terlihat bahwa guru terlalu memaksakan bahwa setiap siswa itu harus sama. Padahal kita ketahui secara psikologis pun setiap siswa itu pasti berbeda. Jangankan dulu dua orang tua yang berbeda atau dua keluarga yang berbeda. Orang yang kembar sekalipun tentu memiliki perbedaan-perbedaan. Mulai daripada kepribadian, watak, tabiat, temperamen, bakat, minat, tentu ada perbedaan-perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Sehingga sebenarnya kita tidak bisa memaksakan bahwa setiap siswa itu harus sama. Kita bisa lihat di sini terkait dengan hakikat asesmen. Hakikat asesmen dalam bimbingan dan konseling yang pertama merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Asesmen ini adalah sebagai alat untuk mengukur, mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data informasi tentang kondisi peserta didik. Untuk apa? Adalah untuk mendapatkan gambaran berbagai kondisi individu
sebagai dasar pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan. Bisa kita perhatikan gambar ini bahwa tentu setiap siswa itu memiliki perbedaan dan memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Ada yang di gambar ini terlihat, ada yang sakit perut, ada yang bahunya terkilir, dan ada yang cacat air, dan ada yang pilek. Tentu tidak bisa kita berikan dengan obat yang sama. Apa yang akan diberikan kepada siswa-siswa ini tentu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itulah hakikat asesmen yang sebenarnya. Kemudian bisa kita lihat need assessment itu terbagi kepada dua, ada yang berbentuk tes dan ada yang non-tes. Oke, di sini bisa kita perhatikan bahwa asesmen dan pemahaman individu itu ada terbagi kepada dua, ada teknik tes dan ada teknik non-tes. Teknik tes itu masih terbagi, ada yang berbentuk tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar ini bisa dilakukan atau tes yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Kemudian di teknik tes itu masih ada yang berbentuk tes psikologis. Tes psikologis ini ada yang berbentuk tes intelijensi, tes bakat, tes minat, dan tes kreativitas. Tes yang berbentuk psikologis ini hanya bisa dilakukan oleh psikolog atau konselor yang bersertifikasi tes dalam bimbingan dan konseling. Artinya mereka sudah memiliki lisensi untuk melaksanakan tes ini. Sementara bagi yang belum memiliki lisensi bisa masuk kepada teknik non-tes. Teknik non-tes ini juga masih terbagi-bagi. Ada yang berbentuk inventory. Inventory dalam bimbingan konseling sangat banyak. Ada yang namanya inventory tugas perkembangan atau disingkat dengan ITP. Ada yang berbentuk daftar cek masalah yang disingkat dengan DCM. Ada yang berbentuk alat ungkap masalah yang disingkat dengan AUM. Ada yang dinamakan dengan inventory analisis kebiasaan belajar. Sementara selain inventory, ada yang bisa kita lakukan berbentuk observasi. Nanti akan ada pedoman observasinya. Di pedoman observasi akan ada daftar cek, catatan anekdot, skala penilaian, alat-alat mekanik. Kemudian masih ada bentuknya wawancara, angket, sosiometri, autobiografi, studi dokumenter, dan studi kasus. Di studi dokumenter ini akan ada analisis daya serap siswa, kemudian kumulatif rekor, buku pribadi, map pribadi, kartu pribadi. Selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana inventory-inventory yang ada dalam bimbingan konseling. Kita sangat bersyukur bahwa beberapa ahli bimbingan dan konseling sudah membuat inventory ini dalam bentuk aplikasi yang sangat mudah digunakan oleh guru BK di sekolah. Kita coba cek. Oke, kita masuk kepada aplikasi DCM. Aplikasi DCM ini adalah daftar catat masalah. Bisa kita rubah di sini kira-kira tahun ajaran keberapa, kemudian kelasnya kelas berapa, kemudian silahkan ditulis di sini nama konselornya. Umpama saya tulis di sini nama saya Marimbun MPD. Di aplikasi ini sudah lengkap mulai dari petunjuk operasionalnya, kemudian di sini soal DCM-nya, kemudian di sini akan ada tabulasinya, ada profil individunya, ada profil kelasnya, ada analisis per butir soal paralel, kemudian ada analisis topik per kelas, dan ada analisis butir soal per kelas, ada analisis per topik paralel, ada lembar jawaban DCM, ada lembar jawab DCM 2, ada daftar siswa asuh,
identifikasi kebutuhan, kumpulan materi program, dan data penyusun. Ini bisa kita klik, ini langsung terlihat bagaimana petunjuknya. Di sini bisa kita lihat dari pengantar, kemudian menu utamanya, kemudian soal DCM-nya, kemudian tabulasi profil individualnya, profil kelasnya, kemudian analisis butir per kelasnya, dan sampai bisa kita lihat di sini dan bisa kita baca. Sangat mudah untuk digunakan. Kemudian bisa kita kembali ke menu utama. Di sini bisa kita lihat di DTM. Di DTM ini bisa kita lihat ada beberapa hal yang diukur oleh daftar catat masalah. Mulai yang pertama adalah di sini kita lihat dulu instruksinya. Ada beberapa hal indikator yang bisa diukur oleh daftar catat masalah. Yang pertama adalah untuk mengukur kesehatan, kemudian adalah ini yang kedua keadaan ekonomi, kemudian bagaimana kehidupan keluarganya, kemudian agama dan moral, kemudian rekreasi dan hobi, kemudian hubungan pribadi, yang ketujuh kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi, yang kedelapan hubungan muda-mudi atau masalah remajanya. Kemudian yang kesembilan penyesuaian terhadap sekolah. Kemudian penyesuaian terhadap kurikulum. Yang ke-11 kebiasaan belajar. Yang ke-12 masa depan dan cita-cita pendidikan. Dan di sini bahkan ada yang ke-13 masalah apakah yang menurut Anda belum tercantum dalam jawaban, nanti bisa diisi di sini sebagai tambahan. Kemudian, masalah apakah yang paling menyusahkan bisa juga diisi oleh siswa di sini. Kemudian, sukakah Anda meluangkan waktu untuk membicarakan kesulitan? Kalau suka, dijawab suka. Kemudian, kalau jawaban Anda suka, kira-kira dengan siapa? Apakah dengan orang tua, kawan, sebaya, konsor, dan lain sebagainya. Oke, bisa juga kita lihat soal DCM-nya, kemudian kita bisa lihat tabulasinya. Nanti tabulasinya mulai dari nama, jenis kelamin, kelasnya, di sini akan terisi melalui aplikasi ini. Kemudian akan terlihat bagaimana profil individunya. Di sini bisa terlihat, sehingga akan terlihat bagaimana gambaran permasalahan per setiap siswa. Begitu juga dengan kelompok siswa. Kemudian akan terlihat di sini bagaimana permasalahan profil kelasnya, kemudian analisis butir per kelasnya, dan analisis soal paralelnya. Di aplikasi ini sudah boleh dikatakan sangat lengkap dan sangat mudah digunakan. Bisa kita gunakan di sini kembali. Bahkan di sini bisa kita klik, apapun yang kita klik bisa, bahkan kita lihat lembaran jawabannya. Bisa kita lihat di sini, lembaran jawaban yang bisa diisi oleh siswa. Boleh kita lihat kembali atau lembar jawaban DCM2. Di sini bisa terlihat juga. Kemudian identifikasi kebutuhannya juga bisa terlihat di sini. Dan kumpulan eh, di sini juga bisa terlihat. Oke, ini aplikasi bisa di-download dan bisa digunakan di masing-masing sekolah. Itu selanjutnya dinamakan dengan alat ungkap masalah yang disingkat dengan AUM. Kita lihat menu-menunya, mulai entry data, laporan individualnya, laporan tabel kelompok, masalah tiap butir alat ungkap masalah, masalah-masalah siswa. Di AUM ada 10 makro yang bisa diukur, mulai dari yang pertama jasmani dan kesehatan, yang kedua mengukur diri pribadinya, yang ketiga hubungan sosialnya, yang keempat ekonomi dan keuangannya,
Yang kelima, karir dan pekerjaan. Yang keenam, pendidikan dan pelajaran. Yang ketujuh, agama, nilai dan moral. Yang kedelapan, hubungan muda-mudi. Yang kesembilan, ini adalah kondisi keluarga. Yang kesepuluh adalah waktu senggang. Bahkan kalau kita lihat di sini, kita buka satu persatu, mulai dari entry nama. Di sini nama bisa kita klik, mulai dari nama konselornya, kepala sekolahnya, nama sekolahnya, kemudian tanggal entry ini, datanya, kelasnya, dan ini bisa kita isi nama siswa masing-masing. Kemudian bisa kita kembali ke menu utama. Kalau nanti ini sudah diisi dan kita sudah masukkan hasil dari angket yang diisi oleh siswa, nanti akan terlihat di sini bagaimana laporan individunya. Ini bisa dilihat tampilan masalahnya nanti akan berbentuk seperti ini. Kemudian kita bisa kembali lagi ke menu utama. Kalau laporan per tabelnya akan terlihat kira-kira permasalahan siswa kita lebih cenderung yang paling banyak di mana. Kemudian masalah-masalah siswa juga akan terlihat seperti ini. Kemudian bisa kita lihat dari kalau ingin dicetak juga bisa. Ini akan hasilnya seperti ini nanti. Kemudian bisa kita lihat item-item pertanyaannya ada 225 item pertanyaan. Kemudian di sini bisa kita lihat juga lembar jawabannya. Kemudian kita kembali, ini petunjuk pengisian. Di sini sudah ada dan ini juga sangat mudah digunakan oleh setiap guru BK. Ya, bisa kita lihat juga software penelusuran minat karir. Ini disingkat dengan SPMKA. Di sini ada bisa kita lihat menu-menunya, mulai dari entry datanya, laporan individunya, laporan kelompok, tentang SPMKA, Torijon, kemudian cetak kuesioner. Kita lihat yang pertama, entry data. Di entry data bisa kita isi data siswa, kemudian hasil angketnya, kemudian di sini bisa kita kembali ke menu utama. Kemudian di sini kita bisa lihat kuesionernya. Ini bisa kita gunakan. Ini petunjuk umum terkait dengan angketnya. Kemudian bisa diisi dan dibaca di petunjuk ini. Kemudian di sini ini lembar jawabannya. Ini juga bisa kita print atau kita gunakan berbentuk Google Form. Kalau sudah ada, nanti akan ada bentuk laporan individunya. Itu bisa langsung di print. Yang seperti ini akan terlihat bagaimana permasalahan-permasalahan siswa. Kita kembali dan bisa kita juga melihat terkait dengan permasalahan atau minat karir secara per kelompok. Di sini akan terlihat bagaimana per kelompok. Sebelum kita akhiri materi ini, kita akan menutupnya dengan kuis. Kuis kali ini kita akan menggunakan aplikasi Quizy dan kita akan minta partisipasi unit semester 6 untuk berpartisipasi mengisi kuis ini sebagai contoh dalam menggunakan aplikasi Quizy. Dan kita kirimkan linknya. Kemudian kita tunggu partisipasi semester 6 unit 1. Sambil kita tunggu, kode 173546. Oh, ternyata sudah ada yang masuk atas nama Angel. Oke, kita tunggu lagi.
Oke, sudah ada masuk yang kedua. Oke, ada masuk yang ketiga. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Dari sini bisa kita pantau peserta-peserta yang mengisi. Sekarang sudah ada sebanyak 9 mahasiswa yang sedang mengisi kuisnya. Kita tunggu sampai mahasiswa selesai mengisi dan kita lihat bagaimana hasil dari pengisian kuisi yang sedang berlangsung. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, di sini ada beberapa tugas kelompok mahasiswa. Oke, di sini kita akan kolaborasi kerja kelompok yang mana nanti masing-masing kelompok berjumlah 5 sampai 6 orang yang tugasnya dalam setiap kelompok silahkan berdiskusi. Yang didiskusikan yang pertama adalah urgensi need assessment pada bimbingan dan konseling. Yang kedua, pilihlah salah satu need assessment, diskusikanlah bagaimana langkah-langkah pelaksanaannya sampai pengadministrasikannya. Yang ketiga, coba nanti diskusikan apa kelebihan dan kekurangan need assessment yang saudara bahas. Sekian dan terima kasih. Minggu depan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.